Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Apa saja yang terdapat pada perkembangbiakan vegetatif? Di antaranya adalah pertunasan, kemudian fragmentasi, dan membelah diri. Selanjutnya perkembangbiakan generatif terdiri dari pipipar, kemudian opopipipar, kemudian opipar. Nah, dari skema ini, baik akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan untuk menghasilkan induk baru, tetapi tidak melalui proses pembuahan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, karena tidak melalui perkawinan, sehingga disebut dengan vegetatif. Adalah perkembangan biakan vegetatif secara pertunasan adalah perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Organisme baru yang terbentuk merupakan hasil kloning dari induknya, memiliki susunan gen yang sama dengan organisme induknya. Jadi dari makhluk hidup ini, mikroorganisme ini akan tumbuh tunas. Setelah organisme dewasa itu akan muncul tunas. Nah, tunas ini akan melepaskan diri menjadi organisme baru yang gennya sama dengan induknya karena dari satu induk. Apa saja yang termasuk dengan pertunasan? Pertama adalah hidra. Hidra ini adalah semacam mikroorganisme di mana dari hidra yang dewasa akan muncul cabang tunas. Cabang tunas inilah nanti akan melepaskan diri menjadi individu yang baru. Kemudian porifera. Porifera ini adalah hewan yang berada di perairan dalam laut, seperti karang laut yang memiliki banyak pori-pori. Selanjutnya adalah Coleanterata. Coleanterata pun sama, adalah mikroorganisme yang berada di perairan dalam laut. Semuanya ini termasuk vegetatif pertunasan. Adalah fragmentasi adalah cara berkembang biak hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Jadi dari satu organisme itu akan terputus bagian tubuhnya. Nah, ketika terputus, sama-sama kedua-duanya akan tetap hidup, membuat generasi baru atau organisme baru. Apa saja yang termasuk ke dalam fragmentisme? Pertama adalah cacing pipih. Kemudian adalah cacing pita. Cacing pipih dan cacing pita ini sama-sama merupakan parasit. Artinya, jika menempel atau berada pada tubuh makhluk hidup yang lain, ini akan mengganggu. Karena makhluk hidup yang lain, sumber makanannya akan diserap oleh cacing pipih dan cacing pita ini. Maka kedua cacing ini disebut sebagai parasit. Dan ini juga berbahaya apabila ada pada tubuh manusia, ya, apalagi pada tubuh manusia. Selanjutnya adalah cacing pita merupakan cacing berukuran kecil yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia dari makanan atau minuman yang mengandung telur cacing Taenia solium atau cacing pita babi. Nah, seperti apa hal itu terjadi? Hal itu terjadi apabila makanan babi atau pakan babi yang mengandung cacing dicerna atau dimakan oleh babi, kemudian diproses di dalam usus babi, kemudian babinya dipotong, dijadikan konsumsi,
dijadikan obat atau bahan minuman, apabila proses pemasakannya tidak matang, maka akan terjadi pengendapan bakteri berupa cacing pita. Nah, apabila manusia memakan makanan babi yang tidak matang atau minuman dari hasil proses hewan babi, ini bisa saja mengakibatkan tumbuhnya cacing pita. Maka ini dianggap berbahaya bagi manusia. Selanjutnya adalah membelah diri. Membelah diri adalah cara berkembang biak hewan dengan teknik membagi dua tubuhnya dilakukan oleh hewan bersel satu. Nah, ini unik karena hewan bersel satu. Ya, ketika hewan ini terbagi dua, masing-masing bagian itu akan tetap tumbuh dan berkembang menjadi organisme baru. Apa saja yang terdapat di dalam membelah diri? Pertama adalah amuba, kedua protozoa, ketiga paramecium. Nah, amuba seperti ini. Apabila dilihat menggunakan mikroskop, maka amuba ini akan membelah diri dengan cara membagi dua. Dari satu menjadi dua. Nah, setiap satu individu akan terpotong menjadi dua. Setiap individu akan terpotong menjadi dua. Kemudian protozoa. Protozoa pun seperti ini. Kemudian adalah paramecium. Semuanya adalah dengan cara membelah diri. Awalnya satu, setelah tumbuh berkembang menjadi dewasa, kemudian terbagi dua menjadi organisme baru atau makhluk hidup yang baru. Demikian paparan yang berkaitan dengan perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Selanjutnya, kita bahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses menurunkan keturunan baru melalui perkawinan. Diawali dengan meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang menghasilkan embrio. Embrio inilah nanti akan menjadi keturunan baru atau generasi barunya. Apa saja yang terdapat pada perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah secara ovipar atau perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Tentunya kalian sudah bisa membayangkan hewan apa saja yang cara berkembang biaknya bertelur. Contoh, ya ayam, kemudian burung, kemudian bebek, dan tentunya masih banyak hewan-hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya adalah secara pipipar atau secara melahirkan. Kita sebagai manusia bisa ada karena dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Nah, sekarang hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, kira-kira apa? Tentunya kalian sudah bisa membayangkan hewan apa saja yang bisa berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh adalah gajah. Gajah melahirkan. Kemudian tikus. Kemudian kuda. Dan tentunya masih banyak hewan-hewan lain yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya adalah secara opopipipar, bertelur dan melahirkan. Nah, ini gabungan atau kombinasi di mana hewan ini menurunkan keturunan barunya, pertama bertelur dulu, kemudian melahirkan anaknya. Nah, hewan itu apa saja? Contoh adalah buaya, kemudian ular. Nah, kedua contoh ini sama-sama berkembang biak secara opopipipar atau bertelur melahirkan. Buaya maupun ular itu akan bertelur, tetapi tidak dierami. Tidak dirami seperti ayam atau bebek atau burung, tidak dirami. Buaya dan
ular ini setelah melahirkan telurnya, setelah mengeluarkan telurnya, itu otomatis akan menetas, keluar anak-anaknya. Walaupun ada beberapa telur yang menetasnya terlambat, itu juga sama, disebut dengan melahirkan. Saran yang berkaitan dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, tentunya kalian sudah bisa membayangkan, sudah bisa menelaah bagaimana berkembang biak secara bertelur atau ovipar, perkembangbiakan secara pipipar, melahirkan, kemudian perkembangbiakan secara ovovivipar. Nah, silakan kalian bisa browsing, bisa mencari hewan-hewan mana saja yang termasuk ke dalam bagian-bagian itu. Nah, sekarang tugasnya adalah, yang pertama adalah sebutkan 5 ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. 5 ya. Contoh misalkan ovipar itu ayam. Ayam itu mempunyai bulu. Bulunya itu berminyak. Nah, itu kan salah satu ciri. Nah, silakan cari lagi yang lain. Kemudian sebutkan 5 ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar. Nah, pipipar itu apa saja? Ya, tadi ada kuda, ada gajah, ada kanguru misalkan. Nah, itu ciri-cirinya apa saja? Nah, silakan kalian cari kelima ciri tersebut. Kemudian adalah yang ketiga, sebutkan 5 ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ovovivipar, ya. 5 ciri dari ovovivipar itu apa saja, ya? Ular, buaya, dan lain sebagainya itu cirinya apa, ya? Nah, silakan temukan ciri-ciri hewan tersebut. Kalian bisa mencari ke sumber yang lain, bisa browsing sebagai bahan pengetahuan kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada kali ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap smart, kemudian jangan menyerah, kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran yang akan datang.